Selamat malam pemirsa, saya Nanang Natawijaya kembali hadir di program Cakap-Cakap. Dan malam hari ini kita mengambil tema Kunker di masa pandemi perlukah? Pekan lalu Bupati Purwakarta Ani Ratna Mustika menghadiri acara Rakernas Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Badung, Bali. Kunjungan Bupati ke Bali ini menjadi sorotan publik karena saat ini pandemi Corona sedang menghangat. Ditambah lagi adanya surat edaran tentang pembatasan aktivitas masyarakat yang dikeluarkan Satgas Penanganan COVID-19 Purwakarta. Dalam surat tertanggal 18 Juni 2021, salah satu poin menyatakan bahwa kunjungan keluar daerah ditiadakan. Sejumlah pihak menilai Bupati Ane tak mengindahkan surat edaran. Ada juga yang berpendapat bahwa aturan yang dibuat hanya berlaku untuk masyarakat, tetapi boleh dilanggar oleh pejabat. Tema itulah yang akan kita diskusikan dalam Cakap-Cakap edisi malam ini. Telah hadir di studio Bung Muhammad Arifin, Wakil Ketua Ormas Manggala Garuda Putih Purwakarta. Bung Arifin ini merupakan salah satu orang yang mengkritisi kunjungan kerja Bupati ke Bali. Baik, selamat malam Bung Arifin. Malam. Terima kasih sudah hadir di studio Cipta TV juga ya. Sama-sama. Baik ya, sehat ya Pak ya? Ya, sehat. Tetap selalu menerapkan protokol kesehatannya dan Siap. maskernya selalu dipakai. Siap. Baik. Nah, telah hadir juga nih Bung Andre Fernandes, namanya agak ke barat-baratan nih. Ketua Ormas Gabungan Anak Jalanan atau Gaza Purwakarta. Berbeda dengan Bung Arifin, Bung Andi ini justru dengan acara Kunker Bupati, malah Bung Andi berpendapat bahwa pergian Bupati Ane ke Bali adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, selamat malam Bung Andre Fernandes. Ya. Panggilannya apa Bung Andre? Andre. Andre ya. Nah, selamat malam. Sudah hadir nih ya di studio Cipta TV. Baik. Nah, suatu kehormatan juga nih bagi Cipta TV karena Pak Yus Permana berkenan juga hadir sebagai narasumber ya. Nah, seperti kita ketahui pemirsa, Pak Yus ini adalah Sekretaris Daerah Pemkab Purwakarta. Beliau juga adalah Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Purwakarta. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, memang Pak. Alhamdulillah, sehat. Ya Pak ya, selalu gunakan masker Ya. ya, prokesnya diterapkan. Baik ya. Ya. Baik. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini ya. Baik pemirsa Cipta TV, langsung saja saya bertanya Ya. ke Bung Arifin nih. Ya. Bung Arifin. Ya. Di sejumlah media nih, termasuk di Cipta TV, Anda tampaknya gencar mengkritik kehadiran Bupati Ane di acara Rakernas APKASI di Badung, Bali. Nah, mengapa Pak? Poinnya gini. Pertama, kalau berbicara perjalanan dinas ataupun kunjungan kerja, undangan dari Mendagri katakanlah ke Bali tersebut, saya jatuhnya ya mempertanyakan. Karena alasannya apa? Alasannya pertama, awalnya saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Ketua Harian Satgas COVID-19 Kabupaten Purwakarta. Karena apa? Responsif dari Pak Sekda atau Pak Yus selaku Ketua Harian Satgas mengeluarkan surat edaran tersebut, artinya dia melakukan satu strategi untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Saya apresiasi di situ. Namun yang jujur menjadi sakit hati saya adalah dalam poin-poin tersebut sangat elok, sangat bagus, tapi ada satu yang menjadi sakit hati saya adalah siapa? Pemimpin kita, yaitu Ibu Ambu Ratna Mustika selaku Bupati Kabupaten Purwakarta. Entah itu karena tidak tahu, entah itu dia memang sengaja atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi poin pentingnya adalah bahwasannya surat edaran yang telah dikeluarkan artinya surat yang mana telah dikomitmenkan secara bersama antara pejabat dengan pejabat, antara pejabat ataupun dengan masyarakat. Artinya ini kan komitmen bersama. Seharusnya diindahkan oleh seorang pemimpin. Paling cukup seperti itu dulu aja. Ya. Oke, baru ditanggapan Bang Andre ini ya, tolak belakang nih. Iya, kalau saya sendiri sih menanggapinya tentu ini kan Bupati pergi ke Bali itu atas undangan resmi dari Kemendagri. Nah, artinya undangan resmi dari Kemendagri itu nasional ya. Nasional. Ya. Nah, secara nasional itu otomatis Bupati pergi ke Bali itu ya apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya statementkan, yaitu membela negara dan bangsa.
Kenapa? Karena tujuannya jelas. Bupati pergi ke Bali itu karena ada kegiatan advokasi, dan ditambah pula Mendagri hadir. Mendagri hadir, ada beberapa hal yang menyampaikan ya Pak ya. Beberapa hal yang disampaikan oleh Mendagri tersebut yaitu adalah dalam upaya penanganan COVID. Apa yang sudah disampaikan Mendagri tersebut itu bisa menjadi tambahan oleh kepala-kepala daerah yang hadir pada acara tersebut. Otomatis itu bisa menjadi tambahan dari kepala daerahnya setelah pulang dari Bali. Nah, dari situ kepala daerah pun bisa mengimplementasikan dan bisa diterapkan di daerahnya masing-masing. Mungkin segitu aja dulu. Baik ya Bang Andi ya. Ini saya langsung ke Bung Arifin lagi nih ya. Tadi yang saya sampaikan ini sangat bertolak belakang kan dengan pernyataan Bung Arifin ya. Sebelum saya langsung bertanya ke Pak Yus ya. Gimana tanggapan Bang Arifin? Jadi begini, apapun kegiatannya, kalau tidak mengindahkan tujuan dari surat edaran, bagi saya itu walaupun niatnya baik, tetap mencederai surat Tapi edaran. kan itu untuk pekerjaan bangsa dan negara yang berkaitan dengan Pak Anda itu gimana? Jadi begini, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan yang cukup penting dalam momentum hari ini. Poinnya adalah, seberapa penting, kalau pertanyaan seberapa penting, urgen tidak sih datang atau tidaknya? Boleh saya menanggapi, Pak? Kalau semisalnya urgen, artinya ada posisi yang mana benar-benar bupati kita adalah posisi strategis di aplikasi tersebut. Nah, beberapa informasi yang saya dapat, beliau sebagai ketua bidang pemberdayaan perempuan, betul, Betul. dilantik. Nah, saya coba komparasi, saya coba bandingkan. Salah satu bupati di Gorontalo, Pak Huwato, namanya Pak Saiful. Beliau sebagai koordinator wilayah 4 aplikasi juga Pak. Tapi beliau tidak hadir secara offline, beliau hybrid, beliau online virtual. Pertanyaan saya, kenapa beliau bisa, tapi bupati kita tidak bisa? Pertanyaan saya gitu. Bupati di Gorontalo ini bisa melakukan online gitu, tidak datang. Tapi bupati kita, katakanlah, coba hadir ke Bali untuk menghadiri acara tersebut. Kemudian selanjutnya, saya dapat juga informasi bahwasannya tidak bisa diwakili ya Pak, tidak bisa diwakili. Karena tadinya mau diwakili oleh siapa? Tidak bisa diwakili. Tidak bisa diwakili. Ya, Ini tidak- pelantikan masalahnya. Ya, nah artinya langsung kan bupati kan, langsung bupati. Nah, pertanyaan saya selanjutnya lagi Pak. Nah, ini saya mengutip dari Pak Sekdanya atau Pak Yus Prana, bahwasannya ada beberapa eselon 2 atau kadis yang ikut. Nah, Bapenda, kemudian DKUPP sama Dinkes ya Pak? Ya, Dinkes. Nah, tiga kadis. Pertanyaan saya, tidak bisa diwakili tapi membawa orang. Ya. Kan gitu. Ya, nanti saya jawab. Nah, artinya bupati itu pasti bawa tim, entah itu asistennya, entah itu tim Tidak. sekretariatan dan yang lainnya, tapi bawa orang yaitu kadis. Nah, gitu. Arti pertanyaan saya terus berkembang ini. Selama kalau tidak ada forum hari ini Ya, betul. bisa dalam bentuk tabayun lah bahasanya. Ya. Penjelas. Mungkin gitu ya. Silakan. Baik. Nanti tadi ada yang maksudnya. Ya, boleh saya menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Arifin tentang persoalan urgensi. Urgensi, ya. Nah, bahwasanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah memberikan komunikasi kepada Bupatian Buane. Beliau mengatakan urgensinya urgensi yang seperti apa dulu. Apakah urgensinya yang harus dilakukan, ya lakukan. Terkecuali kalau Bupati pergi ke zona merah, ke daerah yang zona merah. Nah, ini kan Bali mungkin yang saya tahu ya, belum zona merah. Nah, dari situ yang ingin saya tambahkan tentang urgensi ke apa yang sudah disampaikan oleh Bung Arifin. Tentu jelas dari situ apa yang sudah disampaikan oleh Ridwan Kamil, apa yang menjadi persoalan urgensi. Nah, sebelumnya saya ini kan sebagai masyarakat biasa, saya ini hanya menilai secara objektif. Saya bukan bagian dari pemerintahan. Ya, otomatis saya ini melihat, saya hanya masyarakat biasa, saya hanya ingin apa, kalau emang pemerintah itu ada yang salah ya harus saya kritisi. Tapi kalau emang ada yang, oh ini benar, ya saya pun harus mendorongnya. Begitu mungkin. Jadi biar masyarakat tidak menganggap saya, oh ini bagian pemerintah, saya hanya masyarakat biasa. Itu yang mungkin saya tanggapi tadi apa yang sudah disampaikan. Dari Kang Arifin nih, Ya. pernyataan ini.
Jadi begini. Atau langsung saya langsung tanya Boleh. ke Ya, Silakan. Sekda ini. Ya. Kapan nih berangkatnya Bu Ane ini? baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa Cipta TV yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatannya sekaligus untuk mengklarifikasi. Jadi keberangkatan Ibu Ane ke Bali ya, Ibu Bupati Purwakarta, itu dalam rangka beliau dilantik sebagai pengurus APKASI untuk kepala bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, di Jawa Barat itu dari 27 kabupaten kota yang ada, itu hanya 4 kabupaten yang masuk ke dalam kepengurusan, Pak. Jalan kepengurusannya. Pertama Garut, saya lupa pengurusannya, tadi nanti bisa dijelaskan, ditambahkan. Kemudian Kabupaten Karawang, kemudian Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta. Nah, dari 4 kabupaten ini, mestinya kita berbangga ya, dari 27 kabupaten kota, ada yang terpilih 4 kabupaten, bahkan kalau yang 3 kabupaten itu udah senior-senior, udah 2 periode ya, Garut, Bogor, Karawang gitu ya. Ibu Ane baru 1 periode juga belum habis. Berarti perdana ya? Ya, ini udah kebanggaan kalau menurut saya ya sebagai aparat dan juga warga masyarakat Kabupaten Purwakarta. Nah, jadi ke sana itu bukan hanya menghadiri tapi dilantik ya. Kalau hanya menghadiri saya kira bisa ya. Nah, kemudian beliau ada undangan tanggal 11 Juni, undangannya berangkatnya tanggal 18, acaranya dari mulai tanggal 18. Dan surat edaran yang ini Pak dari Manggala ya, itu tanggal 19 sore. Dan itu pun menerbitkan surat itu setelah Ibu Bupati dari Bali menelpon. Mungkin tadi seperti yang sampai ke Pak Bang Andri, bahwa ada hasil dari, kan bukan pelantikan saja, ada materi-materi seminar yang dilaksanakan oleh 4 menteri. Dan sekaligus saya menjawab kenapa Ibu Bupati membawa Kepala Dinas UMKM, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Kesehatan ya. Itu semata-mata untuk menjadi peserta daripada seminar itu yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Keuangan, dan Menteri Koperasi dan UMKM. Nah, begitu mungkin di pertengahan jam 2, saya ingat waktu itu saya monitoring pelaksanaan vaksin untuk KPPS, pengurus KPPS pemilihan Pilkades. Ya. Kebetulan saya kebagian di 4 kecamatan, Cibatu, Campaka, Babakan Cikau, dan Bungursari. Dan tepatnya di Bungursari yang terakhir jam 2-an lah. Saya menerima telepon dari Sekretaris Gugus Tugas Satgas bahwa harus ada surat edaran karena memang peningkatan COVID-19 Purwakarta sudah ini Pak, untuk diketahui saja bahwa per hari kemarin, karena hari ini saya belum tahu ya, udah di angka 1061 yang aktif. Kalau yang itu meninggal sudah 290, kita tinggi. Kemudian yang lebih mengkhawatirkan, rumah sakit semuanya hampir overload, bahkan daftar tunggu. Bahkan Bayu Asih sudah 40 orang tuh daftar tunggu ya. Ciloam, kemudian Ramahadi, kemudian Abdul Rojak ya. Nah, itu semua daftar tunggu, sehingga kemarin juga dengan rasa iba ya, ada yang tidak bisa masuk ke rumah sakit, itu juga kawan kami gitu ya, anggota ASN cuma udah pensiun, sehingga dia udah ke Bayu Asih penuh, ke Ramahadi penuh, akhirnya pulang dan ternyata di rumah meninggal dunia gitu ya. Apa sudah dikategorikan zona merah Pak? Belum. Nah, untuk Kabupaten Purwakarta alhamdulillah masih di zona oranye. Dan perlu kami ketahui bahwa di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota itu yang zona merahnya itu ada 2, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Di luar itu adalah zona oranye. Malah kita zona oranye dengan nilai risiko, zona risikonya di angka 2,06. Jadi kalau kota Bandung itu angkanya 1,81. Hanya 0,1 ketika nilainya 1,8 itu udah zona merah. Karawang masih 1,9. Purwakarta masih di angka 2,06. Bahwa untuk PPKM di Purwakarta meskipun zona oranye kita untuk 17 kecamatan itu 15 kecamatan kategori kuning, 2 kecamatan hijau. Menurut kita lanjut kembali apa ya? Ah. Kita break dulu terlebih dahulu. Oh iya. Baik, kita nanti lanjutkan kembali setelah jeda. Iya, siap. Baik.
Pemirsa Citra TV, jangan kemana-mana, cakap-cakap akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih di program Cakap-Cakap. Kita lanjut kembali tadi yang sempat tertunda ya. Baik Pak Yus, kita Ya. lanjut kembali tadi. Ya, saya lanjutkan kembali dengan zonasi ya. Tadi dari 15 kecamatan, alhamdulillah di 15 itu kuning, 2 hijau, yang hijau itu Sukasari dan Maniis. Tapi Maniis minggu kemarin udah ada yang meninggal, mungkin orang Maniis tapi di luar, tapi dibawa ke Maniis. Dan kemudian untuk kelurahan itu 9 kelurahan berdasarkan penilaian provinsi itu semuanya kuning. Kalau desa itu ada 63 ya, 63 kuning, dan sisanya berarti 120 adalah hijau. Nah, kembali ke tadi surat edaran yang dikeluarkan oleh, betul, Pak. kebetulan saya yang tanda tangan ya. Nah, itu sebenarnya surat tanggal 19 Pak, 19 sore itu jam 2 gitu. Tapi ya. di situnya Pak tertulis 18 Juni itu Pak, itu gimana Pak? ternyata setelah di cross check, jadi bukan sekretaris, staf kami di Damkar ya, sebagai sekretaris gugus tugas Satgas. Dia tuh mungkin berpikiran ketika hari Sabtu itu hari Sabtu hari libur, tidak mungkin mengeluarkan surat di hari libur, dan kemudian apabila di tanggal dipundurkan ke hari Senin, ini surat tidak akan segera bisa diedarkan. Akhirnya dia inisiatif sendiri. Jadi menanggalkan suratnya itu tanggal 18. Apakah salah ketik Pak atau gimana? Enggak, memang dia katanya udah saya klarifikasi tadi pagi. Jadi memang berpandangan dia punya ide sendiri gitu. Memang di tata naskah memang juga kalau hari libur tidak boleh mengeluarkan surat ya. Ini memang kehilapan kami lah ketika itu surat. Tapi dia mungkin ketika ini surat kan harus segera diedarkan karena pandemi kita semakin terus, di kabupaten lain juga sudah ada kegiatan penutupan ya, pembatasan. Jadi dia mau mengambil inisiatif, tanggal suratnya tanggal 18 gitu. Tanggal 18. Bagaimana nih Pak Bung Arifin nih pernyataan dengan Pak Sekda ini nih? Kalau saya gini ya, kalau terkait teknis ya Pak, teknis pertanggalan 18, 19, memang saya tahu juga ketika berbicara hari libur tidak boleh ya Pak, tata naskah. Dan mungkin tadi inisiatif staf jadi 18 hari Jumat. Jumat ya. Dan saya itu menerima surat itu hari Sabtu jam 11 siang. Saya masih ingat itu. Masih karena viral kan itu Pak. Ada yang ngirim ke saya. Nah, pas banget itu Hamin 1 jam mau adzan zuhur. Nah, posisinya saya tidak mau mempersalahkan itu, kenapa? Karena bagi saya kurang substansial, karena bantahan saya atau kritik saya ada substansinya Pak, poin-poin yang ada di dalamnya. Bagi saya bagus sekali dari A sampai akhir itu sangat bagus Pak, karena itu salah satu strategi penekanan penyebaran COVID-19 di Purwakarta. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalaupun memang poin H sama poin I adalah satu polemik, kan pertanyaan saya sederhana, apakah menjadi satu polemik ini sudah dibahas atau belum, sudah dimusyawarahkan atau belum? Kan gitu pertanyaan saya. Kalau sudah dimusyawarahkan artinya kan kesepakatan bersama dong, komitmen bersama kan. Kalau sudah dimusyawarahkan, sudah disepakati. Poin H sama poin I itu sudah luar biasa loh. Poin H ditiadakan, poin I tidak boleh meeting dan yang lainnya. Poin I itu. Nah artinya kan poin H sama poin I itu bersinambungan nih, bersinambungan. Nah maka dari itu bagi saya poin substansi di situ, statement saya di media manapun, poin substansinya adalah bagaimana bentuk konkret satu kesepakatan bersama, yaitu komitmen aturan, entah itu pemimpinnya, entah itu masyarakatnya, semua kan harus mengikuti. Baik. Apa yang Langsung ada dalam edaran? dipotong dulu ya Bang, langsung ke Pak Sekda nih. Apa poin yang diperoleh oleh masyarakat nih Pak atas kunjungan ke Badung Bali ini Pak? Ya, diantaranya kan itu juga hasil katakanlah pemberitahuan dari Bupati ke Sekretaris Gugus Tugas ya, ketika beliau mendapatkan mungkin informasi dari Menteri Dalam Negeri di sana, makanya segera membuat surat edaran. Nah, kaitan tadi memang terus terang, memang ada, saya juga mengakui ya, ketika penanggalan itu, tapi ketika dihubungkan dengan poin IH dengan Bupati, saya juga Ibu Bupati tidak menabrak surat edaran, karena memang beliau berangkatnya jauh hari, maksudnya jauh sebelum ada rencana akan ada surat edaran itu. Jadi
bukan dikompromikan, belum ada dikompromikan. Belum dikompromikan. Pak. Gimana prokesnya Pak yang ikut ke sana? Prokesnya ikut ke sana semua itu dulu melaksanakan swab antigen. Swab antigen. Dan saya juga karena dari satu LSM ataupun media online minta untuk hasil swabnya, saya kasih, sudah saya kasih. Hasilnya negatif semua Pak? Bahkan Ibu Bupati ya jangankan untuk pergi ke sana, karena beliau punya anak kecil, habis keluar ya paling sering beliau di swab antigen gitu ya. Antigen ya. Insya Allah kalau masalah protokol kesehatan saya kira lebih mementingkan itu Ibu Bupati gitu, saya menjamin gitu ya. Baik, Pak Andre gimana nih, Pak Andre? Kalau bagi saya sih apa yang menjadi persoalan bagi Bung Arifin yang merujuk kepada poin H. Poin H ya. H itu kalau bagi saya ya, substansi yang jelas jika ingin persoalan di surat edaran yaitu ada di poin G. Poin G itu kan bila mana WFH-nya lebih dari 50% ya Pak ya? Iya. Bila mana ada temuan lebih dari 50%, boleh kita protes lah, bagi saya mungkin ya. Tapi kita lihat dulu apa yang menjadi persoalan oleh Bung Arifin ini, Bupati kunjungan kerjanya atas dasar apa dulu. Gitu. Kan sudah jelas, Bupati pergi ke sana membela negara dan bangsa. Dan Bupati pergi ke sana juga kegiatannya sudah jelas. Di masa pandemi ini dia membahas dan semua yang hadir di sana itu membahas segala upaya penanganan COVID. Otomatis tidak berseberangan dengan surat edaran tersebut. Ditambah pula surat edaran itu kan jadwal Bupati pergi ke Bali itu kan sebelum adanya surat edaran ya Pak ya? Sebelum. Nah, Sebelum ada surat iya, edaran. betul. Jadi apa yang harus dipersoalkan? Ya, bagaimana dengan masyarakat? Apakah hal seperti itu memang untuk Kalau masyarakat itu Gimana? kan semua punya apa ya? Penilaian masing-masing. Ya, itulah negara demokrasi. Ya, bagus-bagus saja Bung Arifin itu bagi Bung Arifin mengkritisi seperti itu ya bagi apakah saya bisa kan dikatakan tidak berbeda. konsisten dengan surat edaran? Gimana Pak? Tidak konsisten dengan surat edaran? Gimana Pak? Bukan tidak konsisten bagi saya kan itu tugas. Ya, Tugas. itu kan tugasnya kan juga sudah jelas bukan karena konsisten, karena tugasnya juga kan itu kan dari pusat langsung. Kalau misalnya tugasnya dari pemerintah daerahnya sendiri, bolehlah kita sedikit melarangnya. Ini kan tugas urgensinya jelas. Ya. Baik, ini Pak Bung Arifin gimana tanggapan Ya. dengan konsistensi hal seperti ini Jadi dengan gini, kalau semisalnya bicara tugas Pak, nggak boleh kita melihat salah satu pejabat atau jabatan. Masyarakat bawah ketika bicara tugas, katakanlah dia tugasnya adalah menghidupi anak istrinya, yaitu mencari nafkah. Tugas itu. Dalam artian protokol kesehatan sudah, di swab sudah, semuanya sudah. Bahkan 50% dari misalnya dia dagang, katakanlah, dari jumlah pengunjung dia sudah atur semua. Tapi tetap Pak, beliau dikatakanlah ya, dilakukan satu pembubaran atau dilakukan satu bahasanya ini kenapa ada satu tindakan yang di luar dari kontrol surat edaran. Artinya bicara tugas itu nggak bisa satu profesi. Karena nanti diskriminasi terjadi gitu. Salah satu profesi. Bagi saya tugas yang paling mulia adalah berdagang, kan gitu. Nah maka persoalan lagi apa? Dia melanggar atau tidak poin HI-nya, kan gitu. Poin H sama I-nya. pada intinya Kan- mungkin kunjungan Saya kira luruskan kesana, dulu, gimana? Tadi saya sudah meluruskan bahwa kepergian Ibu Bupati ke Bali itu tidak melabrak surat edaran karena jauh sebelumnya, artinya belum terencana itu ada kata surat edaran, Ibu Bupati udah pergi di sana, baru ada hasil dari katakanlah seminar di sana dengan Pak Menteri Dalam Negeri, ada ide-ide dan ada peraturan edaran baru yang memungkinkan untuk segera diberlakukan Purwakarta. Beliau menelpon ke sekretaris Pak Wibi, gugus tugas, dan baru itu diterbitkan surat edaran. Jadi masih ide beliau, masih rancangan ide beliau untuk menyampaikan supaya di Purwakarta tidak terus peningkatan COVID-nya gitu. Jadi tidak ada apalagi menabrak, kaitannya juga sebelumnya belum ada dengan surat edaran. Ketika itu hasil dari katakanlah ikut kegiatan pelantikan katakanlah kasih di Bali, itu sebagai buah tangan dari surat edaran itu buah tangan dari sana gitu sebenarnya.
direncanakan berapa hari di sana, Pak? Cuma 2 hari. Cuma 2 Iya. hari? Beliau jam 9 malam hari Sabtu juga udah ada di Purwakarta lagi. Udah ada di Udah Purwakarta, Purwakarta lagi. lagi. Ya. Menurut Kang Arifin mungkin hal seperti itu kunjungan perlukah? Iya. Saya gini ya, menarik ini apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Satgas Pak Yus, bahwasanya itu ide-ide gagasan dari beliau, Ibu Bupati. Poin yang sangat banyak hasil dari satu orang. Elemen-elemen yang ada di Satgas itu banyak, Pak. Tapi kontribusi yang paling banyak kan dari Bupati. Iya. Nah, artinya berarti ini tidak melakukan satu kesepakatan bersama. Kan itu ya. Asumsi saya, asumsi liar saya Pak dari ini ya. Yang untuk sih boleh saja. Nah, kemudian lanjutnya kalau bicara kenapa saya bilang urgensinya apa, pentingnya apa? Karena apa? Kalau tadi bawa 3 kepala dinas, katakan tadi ada acara seminar ya, Iya. tentang pertumbuhan. Karena saya saya baca pertumbuhan ekonomi temanya itu salah satunya. Mendagri ngisi, SDM ngisi. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi, dari 3 dinas itu yang hadir, yang mengikuti seminar, apa yang telah dikonsepkan untuk Purwakarta di bidang-bidangnya, dinas-dinasnya, untuk salah satunya pertumbuhan ekonomi di Purwakarta bagaimana? Kalau sih sarannya. Ketika Mungkin- dia sudah mengikuti seminar tersebut ya, Baik. harus ada hasil dong kalau dia Iya. ikut kan gitu. Konkretnya apa? Ya mungkin menurut Kang Arifin bisa menolak setidaknya hadir atau mungkin secara virtual. Jelas kalau dinas menurut saya bisa menolak. Kalau dinas kalau menurut saya. Kalau urgensinya bupati tidak bisa menolak, harus hadir misalnya tuh ya karena dilantik. Ini kepala dinas harusnya menolak dong. Tadi sebagai apa gitu. Kalau misalnya aku hanya mengikuti seminar, dia kan bisa online, virtual kan gitu. Ya baik, gimana Tetapi- Bang Arif? Ya, enggak? Apakah kepala daerah yang hadir dari 114 tersebut, apakah 114? itu bukan hasil dari kesepakatan? Maksudnya gimana? Dari 114 yang hadir itu adalah satu kesepakatan menurut Bang Apakah Andre. menjadi persoalan bagi Bung Arifin? Satu kesepakatan Otomatis apa kalau ini? misalkan Bung Arifin mempersoalkan kunjungan kerja Hah? di poin H tersebut, kenapa kepala daerah yang hadir tersebut di daerahnya masing-masing kan belum tentu menjadi persoalan. Itu kan sebelumnya sudah dijadwalkan oleh pusat. Otomatis kan itu kan kegiatan dari skala nasional ya Bung ya. Ya. Iya. Nanti luruskan lagi. Baik, Ini Pak sebenarnya Sekda gimana? itunya bukan kunjungan kerja, bukan. Oh. Kalau kunjungan Sudah. kerja itu biasa antara Pemda dengan Pemda, DPRD ke Pemda, atau Pemda ke DPRD, itu kunjungan kerja. Ini kan memenuhi undangan dari Mendagri untuk mengikuti pelantikan gitu Tapi ya. kenapa kepala dinas pada ikut semua? Nah, karena itu ada tadi seminar-seminarnya, masa bupati nanti yang langsung seminar, tapi yang secara teknis kan mereka yang akan melaksanakan di daerah ini atau di OPD-nya masing-masing gitu, Pak. Mungkin apa perlu tadi secara saya tanyakan virtual itu, Pak? Ya, virtual juga bisa, memang bisa. Tetapi masa Ibu Bupati pergi sendiri ke sana kan gitu. Ya, mungkin ada inisiatif dari kepala dinasnya. Ya, karena memang di suratnya juga ada kaitan dengan katakanlah tupoksinya. Ya, kepala dinas itu katakanlah mengikuti, mendampingi Ibu Bupati ke pelantikan apkasi itu. Apkasi yang ada di Badung, Bali ya. Dan nanti apa hasilnya? Ya beliau udah hasilnya sudah ada, mungkin sudah disusun dalam nanti untuk bisa dalam proses perubahan anggaran, kegiatannya nanti ditampilkan atau dari anggaran MURI untuk tahun 2022. Yang penting kegiatan itu atau terus mendukung dalam rangka memutus mata rantai katakanlah perkembangan COVID-19 dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Purwakarta. Ya baik, gimana Kang Arifin nih? Ya, gini Pak, sangat sederhana apa kita bermasyarakat ataupun bernegara ini. Ya. Salah satunya apa? Trust, kepercayaan. Ya. Nah, ketika tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pak Sekda, Sekda. Pak Yus, selaku Ketua Satgas Covid harian, Ketua hariannya Ya. di Purwakarta adalah adanya sebuah bahasanya apa ya kalau saya sederhanakan, bagaimana caranya kegiatan tersebut yang tadi dilakukan oleh bupati dan kepala dinas menjadi baik dan baik. Itu. Nah, dijawab oleh Sekda. Nah, maka dari itu saya selaku kontrol sistem Iya. yang mengontrolnya adalah bukan untuk menjadi baik.
Tapi ketika adanya satu persoalan, satu kekurangan, satu kekeliruan, maka perlu tegas, Ya. perlu satu ketegasan yang mana karena Bapak Yus ini kan selaku Satgas juga. Berarti menurut Anda menganggap Bupati tidak konsisten dalam menerapkan aturan seperti itu, Pak? Kalau bicara konsisten, yang bisa menjawabnya Bapak Satgas. Karena apa, Pak? Karena kalau bicara konsistensi adalah siapa yang mengeluarkan, siapa yang memanggil juga kan gitu. Kalau pandangan saya sebagai masyarakat dan ormas, gitu kan, ormas Manggala, ya menurut saya tidak konsisten lah. Menurut Bang Andi gimana, Bang Andi? Kalau menurut saya ya, kan di Purwakarta ini sudah semaksimal mungkin Pak, Iya, betul. dalam menangani upaya COVID tersebut. Sekarang aja sudah ada terus digeder lah vaksinasi kesana sini Iya, sini. Otomatis pemerintah sudah melaksanakan dengan berbagai upaya ya baiklah sampai sekarang ini. Jadi kalau konsisten atau tidaknya, kalau misalnya tidak konsisten, ada tugas, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan itu tandanya tidak konsisten. Nah, ini kan sudah dilaksanakan terus. Apa yang sudah menjadi kewajiban kepala daerah, pemerintahannya dan lain-lainnya juga. Begitu. Sekarang vaksinasi dijalankan. Protokol kesehatan dijalankan. WFA 50% ini dijalankan. Mungkin halnya suasananya memang seperti ini karena kasus COVID saat ini di Purwakarta sangat meningkat sekali, Ya, Pak. Dan bukan di Purwakarta saja, di 27 saja. kabupaten kota, Pak. Di Kabupaten Bogor. Iya, betul. Nah, hal seperti itu mungkin barangkali ada hal-hal yang menurut Kang Arifin memang tidak ada yang setuju atau gimana ya, Kang Arifin? Jadi gini, kalau terkait penekanan penyebaran COVID ini selalu digencarkan strateginya itu menjaga kesehatan, memakai masker, terus Jaga jarak. menghindari kerumunan ya Pak, Iya. mengurangi Mobilitas. kegiatan mobilitas. Nah, dari katakan 5M ya Pak, Iya. 5M ini hanya menurut saya bagi saya hanya 4 poin yang cukup dilihat dan itu sangat-sangat progresnya bagus. Tapi satu poin yang menjadi persoalan. Satu poinnya apa? Tidak mengindahkan kerumunan. Jadi masih terdapat kerumunan, Pak. Contoh sederhana. Di Purnawarman sekarang lagi melakukan vaksinasi. Iya. Vaksinasi. Yang sangat-sangat melonjak, membludak masyarakat. Di situ ada Satpol PP dan yang lainnya aparat adalah. Pertanyaan saya, apa langkah konkret menghindari kerumunan tersebut? Kan bisa bahasanya dikelompok-kelompokkan, tidak diantrikan. Berarti menurut Anda tadi kan ada kerumunan. Nah, ketika Bupati Anda ke Badung, Bali, otomatis di sana banyak kerumunan dong ya? Right, Pak, bener itu. Bagaimana tanggapan Bang Andri nih? Di sana kan banyak kerumunan otomatis seperti ya mungkin ya suasananya hal seperti Ya, itu kita tidak bisa dipukul sama ratakan ya. Ya. Karena kan beberapa akhir ini di Madura, dimanapun, Ya. itu kan hanya soal kesalahan teknis saja. Ya, Nanti bisa mungkin ditunda dulu sebentar. Baik, kita jeda dulu ya. Baik, pemirsa Cepat TV, jangan kemana-mana. Cakap-cakap akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami tentunya di program Cakap-Cakap. Kita lanjut kembali dengan Bang Andri ini ya. ya. Ya gimana Bang Ya, Andri? kalau soal kerumunan kan kita tidak bisa pukul sama ratakan begitu saja ya Pak ya. Betul. Karena kan beberapa pekan ini di daerah-daerah lain pun sama. Nah, intinya kita dari pemerintah pusat, provinsi, daerah kita sudah semaksimal mungkin untuk menerapkan dan mencegah dalam upaya penanganan COVID ini Pak. Gitu Pak. Ya baik ya. Nih Bang Arifin nih ya, jika Bupati dianggap mengangkangi atau tak mengindahkan surat edaran Satgas, menurut Anda siapa yang berwenang menindaknya? Siapa yang berwenang menindaknya? Iya betul. Satgas itu sendiri, Pak. Contohnya Pak, siapa? Kalau bicara Satgas itu sendiri berarti hari ini di depan saya ya Iya. Pak Yusuf mana. Nah, begini. Beberapa hari lalu saya pun berstatement Pak di Cita TV. Kalau siapa, pertanyaan sama Pak. Kan ada 2 poin yang saya sampaikan. Poin pertama, kalau memang menjadi polemik, poin hasil poin ini, ya silakan untuk dihapus. Kalau memang menjadi polemik.
Poin pertama itu. Poin kedua, kalau memang ini menjadi keresahan dan ketidakpercayaannya masyarakat, Bupati Purwakarta sebagai pemimpin Kabupaten Purwakarta tinggal meminta maaf. Menyadari hal itu adalah satu kesalahan atau satu kekeliruan. Dua poin itu, Pak. Siapa yang bisa mengingatkan itu? Ya, Satgas, Pak. Ya, baik mungkin Pak Iwan Ya. Samsung bisa Kaitan dengan dijelaskan. minta bupati terus terang saya jawab langsung. Itu tidak tidak katakanlah tadi saya sampaikan bahwa Iya. surat edaran yang saya sampaikan edarkan itu tidak ada kaitan sebenarnya dengan Ibu Bupati tidak melabrak itu. Dan yang harus meminta maaf terus terang mendingan saya sebagai katakanlah Duren Satgas Covid yang katakanlah staf saya keteledoran lah membuat Ya. tanggalnya itu sehingga terjadi polemik seperti ini, dan ini juga saya terima kritikan-kritikan untuk katakanlah langkah sebagai masukan untuk langkah ke depan supaya peristiwa ini tidak terjadi Peristiwa itu lagi. terjadi lagi, ya. Kemudian juga yang kerumunan tadi itu juga memang ada miss ya antara petugas puskesmas dengan dinkes. Jadi tadinya akan diatur yang lansia karena lansia itu pagi hari, Pak, Pagi hari. sampai siang sebelum Jumatan. Yang perusahaan itu setelah Jumatan, tapi entah kenapa tiba-tiba dari perusahaan datang berbisnis. Tapi akhirnya si Komandan Satpol PP, Saudara Teguh mengambil katakan langkah tindakan, dan untuk perusahaan tadi langsung diberi surat ini ya semacam pendaftarannya, dan mereka suruh kembali dan nanti setelah mengisi pendaftaran datang lagi setelah sholat Jumatan sehingga kerumunan itu segera dapat ditertibkan gitu. Baik, ini menurut Bang Andri nih ya, menurut pemantauan Anda sejauh mana Satgas COVID-19 Purwakarta ini sudah bekerja secara maksimal, Kang? Kalau berbicara bekerja secara maksimal, tentu kita pasti punya niatan, wah aku harus maksimal, sudah maksimal. Yeah. Tetapi kan kalau secara teknisnya itu kan di luar jangkauan kita. Kadang ada yang miss, kadang ada yang itu kan kita tidak tahu, begitu Pak. Ya, Nah, baik. Ada lagi mungkin yang baik, Bung Arifin, bagaimana tanggapan? Jujur saya katakan saya tidak ada masalah dengan Satgas Covid Kabupaten Purwakarta, karena bagi saya dari mulai awal sampai sekarang sangat-sangat progresnya kelihatan dan bagus. Makanya saya tidak ada persoalan dengan Satgas di sini. Yang jadi saya soalkan adalah pemimpin kita kenapa tidak mengindahkan apa yang diinginkan oleh Satgas. Nah itu yang disoal. Kemudian kedua, ada salah satu asas hukum yang mengatakan bahwasanya equality before the law, persamaan hukum. Ya. Jadi semua orang sama di mata hukum itu. Nggak ada yang namanya pejabat A harus gimana perlakuan hukumnya pejabat B atau masyarakat juga nggak ada persoalan itu. Apakah Semua selama ini orang- sudah diterapkan di Purwakarta? Iya. Nah, bagi saya alangkah lebih baiknya agar terjadinya asas hukum itu diaplikasikan, maka silakan untuk ditegur, entah itu tulisan, enggak. Saya menitipkan kepercayaan saya pada Pak Surmana selaku Satgas Covid Kabupaten Purwakarta. Ya. Gitu. Baik, Kalau menurut Kang Arifin ya, agar menjadi teladan dan dinilai konsisten, apa yang seharusnya dilakukan Bupati dengan adanya pembatasan aktivitas untuk menekan penyebaran COVID-19 ini, Kang? konsisten dan Maksudnya untuk menjadi agar teladan dan dinilai konsisten. saya coba pakai sebuah tujuan dari hukum aja. Tujuan dari hukum kurang lebihnya ada 4. Pertama, menciptakan keadilan. Ya, tidak melihat ras, putih, atau yang Yeah. kaya, yang miskin. Kedua, menciptakan kebermanfaatan. Manfaat atau tidak adanya sedot bagi saya ada. Ya. Ketiga, menciptakan kepastian hukum. Jelas, itu dasarnya para aparat ya. Keempat, keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan keempat menciptakan satu ketertiban, Pak. Kita coba ingatkan seseorang untuk tertib, tapi jangan sampai kita pun tidak tertib, Pak. Nah itu kalau saya artinya nanti terjadinya apa? Konsistensi, istiqomah, kontinu nanti entah pihak Satgas, entah pihak Bupati dan yang lainnya. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Pak.
Baik, ini saya langsung ke Pak Sekda, Pak Yus nih ya. Menurut Bung Arifin, Pak Yus sebagai Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 berwenang menegur ya atau memberi sanksi siapapun yang melanggar aturan yang dituangkan dalam surat edaran. Nah, seandainya yang melanggar aturan adalah pemimpin Bapak, gimana Pak? Ya, saya pasti akan menegurnya ketika mungkin surat edaran ini tanggal 19 setelah diterbitkan, Bupati perginya tanggal 21, ya itu akan, jangankan udah sebelum pergi juga akan saya diberi itu diberi katakanlah untuk mengingatkan bahwa Ibu sesuai surat edaran ya Ibu tidak boleh keluar kota gitu. Tapi kan kenyataan kemarin kan sebelum surat edaran Pak, jadi saya tidak bisa melaksanakan katakanlah peneguran gitu. Ya, baik. Gimana menurut Kang Arifin? Kalau menurut saya terkait mekanisme mungkin ya, mekanisme miskomunikasi terkait hal tersebut, ya bagi saya ini menjadi satu PR besar bagi saya, PR besar gini, seorang bupati Kabupaten Purwakarta yang sedang dibayar telepon, oh iya bikin surat edaran pokoknya ini terkeluar lah, dan mohon maaf Pak, ya saya menerima surat tersebut hari Sabtu di siang hari. Iya, siang jam 11, kalaupun jam 11. Ya tadi mestinya si staf saya itu dikeluarkan di tanggal setelah hari libur gitu ya. Hari libur ya. Tapi mungkin juga hari Minggu supaya tidak terjadi katakanlah peningkatan COVID yang sekarang yang di bawah eskalasi gitu ya. Ya di eskalasi kita, sehingga ya dan itu hari libur ditulisnya tanggal 18 gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf kaitkan dengan staf gitu ya. Dan ke depan ya mungkin hal seperti ini tidak akan terulang. Mungkin pada waktu itu dibuatnya memang realnya itu tanggal 19, Tanggal 19 jam 15.00 gitu ya. Sedangkan Bu Ana pergi jam 10 pagi. Gimana? Jumat, Jumat. Itu hari Sabtu surat edaran. Jadi hal seperti itu ada miscommunication antar Bapak dengan Staf saya, staf yang di bagian sekretariat Satgas. Ya. Staf bagian Satgas ya. Ya. Baik ya. Gimana Kang Andri nih mengenai hal-hal tersebut Kang? Ada satu yang ingin saya sampaikan terkait atas kegiatan di Bali itu. Dari 114 kepala daerah yang hadir ya. Saya ingin menanyakan kepada Bung Arifin, apakah kegiatan tersebut harus dijadikan persoalan juga, karena kan membawa bupati, ya, membawa bupati karena ada kegiatan tersebut. Mungkin bisa ditanggapi. Ya, silakan Bang Arifin menanggapi. Persoalan atau tidak kan? Iya betul. Persoalan menurut saya. Persoalannya apa? Sebagai seorang penyelenggara pun apakah sudah meninjau ulang kembali? Karena punten ya, maaf. Masyarakat ngadain acara ketatnya luar biasa, bahkan tidak jadi acara tersebut. Bahkan organisasi mau ngadain acara tingkat nasional juga Pak. Iya. Disarankan diundur. Diundur Pak acaranya. This is ketika pejabat jadi acara, tapi dia punya hak privilege, keistimewaan. Nah ini yang menjadi persoalan. Termasuk wisata-wisata juga tutup kan? Iya. Gimana Pak Sekda nih hal seperti itu? Ya kalau bagi saya tadi ya seperti di 20 kabupaten kota, Ibu Bupati terpilih ini bagi warga masyarakat. Ini saya terhindar dari orang kalau dari sudut pandang orang yang sudah pandangannya kurang senang sama Bupati, pasti baik apapun pasti akan menilainya negatif Pak. Itu udah katakanlah alamiah di Indonesia gitu ya. Di Indonesia. Seperti kepada pemimpin kita lah waktu presiden itu kan ada 2 kelompok, tetap aja yang tidak senang kelompok ini ya diperbuat oleh kelompok ini, sebaik apapun akan dinilai tidak baik. Nah saya melihatnya dari 20 kabupaten kota, 4 kabupaten terpilih, bahkan Ibu Bupati yang 3 kabupaten udah 2 periode. Ibu Bupati baru 1 periode bisa terpilih menjadi katakanlah kepengurusan di aplikasi ini, dan itu merupakan kehormatan bagi katakanlah aparat ASN Purwakarta dan juga mungkin masyarakat Kabupaten Purwakarta yang katakanlah senang kepada Ibu Bupati gitu. Nah gimana itu kan Bang Andri? Salah satu kebanggaan bagi masyarakat Purwakarta sendiri, karena kepala daerahnya terpilih menjadi Dewan Pengurus ya Pak, Dewan Pengurus Pemberdayaan Perempuan. Nah, dari situ otomatis Bupati pergi ke Bali itu tidak
pulang sia-sia begitu saja. Ya. Karena ada hasil. Ada hasil. Contohnya Hasilnya banyak. gimana Kang? Hasilnya pertama bupati menjadi Dewan Pengurus Pemberdayaan. Pengurus pemberdayaan. Kedua, ada pesan dari Mendagri. Otomatis pesan yang disampaikan oleh Mendagri tersebut akan diimplementasikan oleh bupati dan diterapkan di daerahnya Purwakarta tersebut. Tidak mungkin tidak dong. Nanti kita kita tunggu saja hasilnya. Mungkin begitu ya konsepnya seperti Konsepnya apa seperti dan itu, pasti ya. insya Allah Pak Sekda akan komunikasi dengan bupati sendiri. Iya. Tuh. Jadi tidak sia-sia pergi ke Tidak sana, sia-sia. Bu. Karena membawa kebanggaan sendiri untuk kota kita yang tercintai di Tercintai. Purwakarta. Gitu. Baik, ini tanggapan Kak Irvin. Karena ke sana itu tidak sia-sia Kang, katanya Kang. Bagaimana tanggapan Akang nih? Kalau dapat sesuatu pasti, Pak. Iya. Dapat sesuatu pasti. Tapi dampak dari sesuatu itu ada atau tidak? Contohnya Kang? Nah, misalnya tadi saya katakan dinas-dinas yang mengikuti itu 3 dinas Dinkes, UMKM ya Pak, Iya, UMKM, Bapenda. Hmm. Nah, ketika dia ikut sana seminar ABCDFG lah di temanya, apakah sudah menjadi satu proses konsep untuk keberlangsungan di Purwakarta khususnya? Iya. Nah, artinya apa? Maksud saya, artinya urgennya dia datang itu berarti membawa sesuatu hal yang ada, ya. Tapi ada tidak dampaknya, ada tidak langkah konkretnya. Kalau tidak ada, bagi saya bullshit juga kamu ikut-ikut sana, ngabisin anggaran aja kamu, kan gitu Pak. Mending kamu konsep Dinkes, konsep bagaimana pencegahan COVID-19 di kabupaten dengan seketat mungkin di sini, kemudian ngadirin virtual, UMKM, Bapenda, ini seperti itu aja. Jangan sampai kalau bicaranya Bupati Purwakarta harus membawa tim, maka asprinya dan yang lainnya itu kan sebagian dari tim. Gitu. Iya, Tinggal baik. itu aja Iya. Pak. Kang Andi ternyata ada terdampak tadi yang disampaikan dengan Kak Arifin. Selain ada bagus di sana, tapi ada dampak lain. Iya, kan itu yang menjadi persoalan Bung Arifin ya, dampaknya itu seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bung Arifin. Kalau untuk melihat secara hasilnya seperti apa, ada nggak hasilnya nih nanti pulang dari sana? Kan baru pulang, ya, kan belum dilaksanakan begitu langsung begitu saja. Ya kita tunggu saja mungkin Bung Arifin. Ya. Nanti kalau misalnya Bung Arifin masih pengen kekeh atau apa ya, Bung Arifin bisa menanyakan. Ya saya langsung, coba gitu sampaikan ya. sekarang ke Pak Sekda. Ya. Ya. Ketua Satgas begini Pak. Ya, Pemberangkatan 18-19 Iya. ya Pak ya, Iya, 2 betul. hari. Dan sekarang tanggal 23 sampai hari Rabu. Perlu waktu berapa hari Pak untuk mengeksekusi hal tersebut? Kalau untuk kegiatan di seluruh daerah, Pak, Ya, betul. kegiatan kan tidak bisa langsung kayak makan apa Hari ini dibuat, hari cabai ini di itu langsung Iya. itu terasa. Tadi saya sampaikan bahwa konsep yang akan dikatakanlah oleh dari Bali itu nanti akan dituangkan dalam perubahan anggaran kegiatannya, Pak. Nah, Kang Arifin ya, dan kalaupun tidak memungkinkan ya dengan anggarannya harus banyak. Ya pasti akan dilaksanakan di anggaran murni 2022 diambil dari mana Pak itu? dari APBD. Dari APBD. heeh. Yang jelas mungkin dalam kepariwisataan ya itu nanti bisa untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah ya, karena memang sekarang di Purwakarta kan sudah ada 63 destinasi juga objek wisata yang memang satupun sekarang di objek wisata itu belum menghasilkan katakanlah output sebagai PAD gitu ya. Seperti kita punya air mantu Sipaduga ya, sampai Baik. saat ini kita belum di amanat waktu itu sebelum Pak Sandiaga Uno, menterinya Pak Arief ya, menyarankan bahwa dalam setiap event kepariwisataan itu harus ada kontribusinya. Mohon maaf Pak Yus, mungkin saya cut dulu Ya. ya. Mungkin apa yang perlu disampaikan nih ya buat segmen terakhir kita Ya. ini untuk masyarakat Ya, pemirsa Cipta TV mengenai hal seperti ini, biar masyarakat juga ke masyarakat lebih Cipta TV tahu, Pak. ya, khususnya ke warga Purwakarta tetap harus menjaga ya protokol kesehatan yang tadi yang 5M ya, yang 3M itu ada memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas dan satu lagi menghindari kerumunan. Nah juga perlu diperhatikan ini karena di Jawa Barat sudah ditemukan varian baru COVID ya, yang dengan istilah ada 4 varian baru ya. Kalau Alpha B117 dari Inggris, Beta B1351 dari Afrika Selatan, kemudian Gamma P1 dari Brasil,
dan Delta B16172 dari India. Nah, ini yang Delta ini yang dari India sudah ditemukan Jadi di Kabupaten Karawang dan Kota Depok. Karawang dan Depok. Ya. Jadi untuk warga Kabupaten Purwakarta kalau main ke Karawang itu hati-hati ya, karena memang efek penyebarannya ini lebih tinggi 60% 60%. daripada yang COVID-19. Juga dalam katakanlah berpengaruh ini ya, gejalanya juga akan sangat lebih tinggi gitu ya, karena berdasarkan hasil-hasil yang penelitian, kebanyakan yang meninggal itu yang cepat gitu ya, yang ketika katakanlah terkonfirmasi oleh COVID Delta dari India itu, yang istilahnya varian baru itu. Varian baru Jadi ya. sekali lagi mohon tetap menjaga protokol kesehatan. Baik ya. Dengan Pak Andre ini, Pak Nandes, apa yang terakhir disampaikan buat masyarakat pemirsa Cipta TV? Ya, sebagai masyarakat biasa tetap menjadi sosial kontrol. Karena mempunyai hak yang sama. Kita ini kan negara demokrasi. Demokrasi itu kan kekuasaan ada di tangan rakyat. Iya. Kita harus mengontrol segala kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, tapi dengan secara objektif. Itu bagi saya. Baik ya. Silakan Kang Arifin. Terakhir mungkin kalau dari saya, karena saya sekarang bertemu dengan Pak Sekda, Ketua Harian Satgas, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, perlu diketahui dan bahwasannya saya ngomong seperti ini bukan karena saya benci, Pak, tapi karena saya cinta. Bahasa cinta itu kan nggak hanya harus membela terus. Iya, terkenal kata sayang kan. Itu, Pak. Pertama itu. Kedua, saya kenapa selalu keras di setiap media. Bahkan bisa dikatakan kalau saya ngomong ke salah satu teman saya, ya saya akan kontra terus ketika memang ada persoalan. DPRD ada persoalan, saya kontra. Dan yang lainnya saya kontra terus. Maka posisi saya adalah ya kontrol. Betul. Kemudian ketiga, saya tidak ada persoalan dengan bupati ataupun satgas. Yang jadi soal saya adalah ketika memang pentingnya bupati itu hadir, maka nggak usah perlu ikutnya satu eselon 2 itu. Kalau memang urgen banget itu eselon 2-nya hadir, kadisnya tersebut, maka pertanyaan saya, tadi menarik ada jawabannya, tidak seperti bahkan cabai katanya, langsung kerasa pedasnya. Maka pertanyaan lagi, apakah kopi ini sampai ke 2022? Kan kita juga nggak tahu. Nah, itu. Kemudian terakhir saya, ya untuk dewan, untuk tadi dinas tadi yang berkaitan, tolong ketika kalian merasa kalian ada satu hak yang bisa dikatakan di aplikasi yang dilindungi oleh undang-undang, maka aplikasikan. Dewan misalnya merasa bupati ini melanggar, tidak mengindahkan, ya pakai hak angketnya. Baik, Kang. Kemudian dinas merasa bahwasanya ini keliru, saya gak mau ikut, bilang aja. Enggak hanya turut mengut, iya. Baik, Kang. Gitu. Mungkin Karena kita bukan domba juga bahkan gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih Kang Arifin, Bapak Ius juga, Pak Andre Fernandes sudah hadir di studio Cipta TV. Semoga saja pemirsa apa yang disampaikan para narasumber ini bisa memberikan informasi yang lebih konkret ya. Tadi kan sudah disampaikan juga. Lain waktu kita undang kembali, bisa hadir kembali ya. Insya Allah. Ya, semoga sehat selalu, tetap selalu menjaga protokol kesehatannya, tetap diterapkan ya Kang. Baik, pemirsa Cipta TV, demikian Cakap-Cakap edisi malam hari ini. Tetap ikuti atau saksikan terus program Cakap-Cakap setiap hari Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat dan hari Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nanang S. Natawijaya beserta kerabat yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan jangan lupa selalu gunakan masker. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.